Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Nah, sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Ahmad Fadila dengan NPM G1F022005. Sini di mata kuliah Desain dan Manajemen Jaringan Komputer, selaku dosen pengampu yaitu Bapak Andang Wijanarko Eskom Mkom. Di sini saya mendapatkan tugas untuk membuat video bagaimana TCP/IP bekerja, protokol TCP/IP bekerja dalam sebuah website. Baik, sebelum kita melakukan prakteknya langsung, sebaiknya kita mengenali dulu apa itu TCP/IP. TCP/IP adalah protokol komunikasi yang memungkinkan perangkat di jaringan, termasuk internet, untuk berkomunikasi satu sama lain. TCP atau Transmission Control Protocol bertanggung jawab memastikan data yang dikirim sampai dengan benar dan juga berurutan. Ketika kita mengunduh file atau menonton video, TCP memecah data menjadi paket yang kecil serta mengirimkannya dan menyusun kembali agar sesuai dengan aslinya. Jika ada paket yang hilang, TCP akan mengirim ulang bagian yang kurang. Sementara itu, IP atau Internet Protocol bertanggung jawab menemukan jalur terbaik agar data dapat sampai ke tujuan. IP bekerja dengan alamat unik yang disebut IP address, seperti alamat rumah dalam pengiriman surat. Saat kita membuka sebuah website, komputer menggunakan IP untuk menemukan server tujuan. Lalu TCP memecah data dan mengirimkannya melalui jalur yang dipilih oleh IP. Setelah sampai, TCP menyusun kembali data agar bisa ditampilkan dengan benar. Dengan cara ini, TCP/IP memastikan data dapat dikirim dan diterima secara efisien sehingga internet dapat berjalan dengan baik. Lanjut, software yang saya perlukan di sini yaitu Wireshark. Sebelum kita melakukan praktek, saya perkenalkan dulu Wireshark itu apa sih? Wireshark adalah aplikasi untuk menganalisis lalu lintas jaringan secara real time. Alat ini memungkinkan pengguna melihat, memfilter, dan memeriksa paket data yang melewati jaringan, sehingga berguna untuk troubleshooting, keamanan, dan pemantauan jaringan. Dengan Wireshark, administrator jaringan dapat mendeteksi masalah koneksi seperti serangan cyber atau aktivitas mencurigakan dengan detail yang mendalam. Nah, baik, ini untuk penjelasan berikutnya. Jadi, di sini hal yang pertama yang kita lakukan adalah membuka command prompt untuk mengetahui IP dari perangkat kita. Jadi kita harus tahu dulu perangkat kita, IP-nya berapa ya teman-teman. Dengan cara kita buka command prompt di sini dengan cara IP config. Di sini akan keluar beberapa IP address. Di sini yang 192 V4 address ini adalah IP dari laptop saya teman-teman. Selanjutnya, default gateway yang 192.168.11 ini adalah IP dari koneksi internet yang ada di rumah saya. Nah, jadi selanjutnya kita akan membuka Wireshark. Sebelumnya teman-teman yang belum mempunyai Wireshark bisa mendownloadnya dahulu karena ini termasuk aplikasi yang mudah didapatkan. Selanjutnya kita tutup dulu. Nah, kita membuka dan mengecek IP dari website yang ingin kita buka. Di sini saya ingin mengetahui IP dari website unipac.id ya teman-teman. Jadi caranya sama dengan di command prompt dengan cara kita ping saja, ping unip unip.ac.id, hit enter, langsung ketemu teman-teman. Di sini IP address-nya yaitu 180.250.2845 ya. Itu IP address dari unipac.id. Kita sudah tahu, selanjutnya kita harus melakukan filtrasi karena di sini banyak sekali ya, ada protokol TCP, WIG, ada MDNS, MDNS, ada DNS, TLSP, dan semacamnya. Jadi kita harus memfilter yang apa namanya lalu lintas jaringan yang ada di laptop kita dengan website unipac.id dengan cara IP, HDDR. Ini karena tadi saya sudah mencoba, langsung saja ya teman-teman. Yang ini ya. Nah, di sini ya teman-teman. Jadi kita refresh dulu.
langsung ketemu ya. Yang address-nya ini, kita lihat yang di sini, 250, 28 per 5. Oh, kita lihat di sini. Nah, di sini banyak sekali penjelasan-penjelasannya teman-teman. Tapi kita sudah sampai di titik yaitu melakukan dan tahu cara mengetahui protokol TCP/IP bekerja ya teman-teman. Jadi di sini seperti ada arrival time, ada UTC arrival time, terus ada frame, bytes, ada frame number, frame length, capture length, terus ada di selanjutnya kita lihat di sini ada destination, source, ya. Terus di sini internet protokol pakai versi 4, header length 20 bit, nah, total length ada 52 bit, terus pakai protokol TCP, terus source address yaitu apa ya, asal ya, asal source dari laptop saya, destinationnya di unip.ac.id. Di situ kita kecilkan dulu, kita lihat yang TCP. Ini source portnya di 53250, destination 43. Lalu di sini ada header length 32 bits, Windows, segala macam ya. Jadi mungkin begitu teman-teman cara untuk melakukan filtrasi dan juga mengetahui bagaimana sih caranya protokol TCP/IP bekerja. Jadi di sini yang menjadi pertanyaan yaitu kenapa kita harus tahu koneksi TCP/IP? Ada 6 faktor teman-teman. Yang pertama yaitu untuk memahami cara kerja jaringan. Karena sesuai dengan mata kuliah kita harus tahu tuh cara kerja jaringan. Memungkinkan pengguna memahami bagaimana data dikirim dan diterima melalui internet atau jaringan lokal. Yang kedua, troubleshooting jaringan. Nah, ini nih bisa membantu kita dalam memperbaiki dan memecahkan masalah pada jaringan seperti koneksi yang lambat atau kegagalan komunikasi. Yang ketiga, kita sebagai wadah untuk sebagai bukan wadah teman-teman, sebagai jembatan untuk keamanan jaringan, yaitu mempermudah dalam mendeteksi ancaman seperti serangan cyber atau penyusulan data. Yang berikutnya yaitu optimasi performa, membantu dalam mengelola lalu lintas jaringan. Yang kelima, konfigurasi dan manajemen jaringan, berguna untuk mengatur IP address, subnetting, routing, dan firewall untuk memastikan komunikasi yang lancar. Yang terakhir, peningkatan karir. Pengetahuan tentang TCP/IP menjadi keterampilan penting bagi profesional IT, khususnya dalam bidang jaringan dan keamanan cyber. Eh, Mungkin itu saja teman-teman, Bapak Andang, eh, atas penjelasan yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.